Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian, sahabat desa. Akhirnya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Selanjutnya, dasar kebijakan prioritas penggunaan desa tahun 2022. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada pasal 19 ayat 2. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, Pasal 21 ayat 1, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 2 ayat 1 huruf I melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi dan atau pemotongan, penundaan, penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, prinsip penetapan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022 ini berdasarkan prinsip yang pertama kemanusiaan, yang kedua keadilan, yang ketiga kebinekaan, yang keempat keseimbangan alam, yang kelima kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa. Yang berikut adalah pengaturan Permen Desa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Yang pertama, prioritas penggunaan dana desa. Yang kedua, penetapan prioritas penggunaan dana desa. Yang ketiga, publikasi dan pelaporan. Dan yang keempat, pembinaan. Nah, yang pertama adalah prioritas penggunaan desa tahun 2022. Nah, terkait dengan prioritas penggunaan desa, ini diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDGs melalui yang pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Yang kedua, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Kemudian yang ketiga, mitigasi bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa. Selanjutnya, penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional. A. Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. B. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengolahan usaha badan milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi merata desa. Kemudian C. Penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan. Dan D. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan. Berikut penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional. Yang pertama, pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. Yang kedua, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Yang ketiga, pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. Yang keempat, pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera. Dan yang kelima, pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. Yang berikut, penggunaan dana desa untuk mitigasi bencana alam dan non-alam. Yang pertama, penanganan bencana alam sesuai dengan kewenangan desa. Yang kedua, penanganan bencana non-alam. Yang ketiga, mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa. Kemudian, yang keempat, bencana non-alam lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa. Kemudian yang kedua, penetapan prioritas penggunaan dana desa. Nah, penetapan prioritas penggunaan desa yang pertama adalah prioritas penggunaan dana desa diatur dan diurus oleh kepala desa berdasarkan kewenangan desa, dibahas dan disepakati melalui musyawarah desa. Yang kedua, dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga, pelaksanaan program dan atau kegiatan prioritas penggunaan dana desa dilakukan melalui swakelola dan diutamakan menggunakan pola padat karya tunai desa dengan mendayagunakan sumber daya lokal. Yang keempat, pembiayaan padat karya tunai desa dialokasikan untuk upah pekerja sekurang-kurangnya 50% dan dibiayai dari kegiatan PKTD. Kemudian yang kelima, dana desa yang digunakan untuk membiayai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh desa atau badan kerjasama antar desa. Berikut adalah penetapan prioritas penggunaan dana desa. Yang pertama, prioritas penggunaan dana desa menjadi bagian dari RKP desa. Yang kedua, prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan A. Hasil pendataan desa oleh desa. Kemudian B. Data yang disediakan oleh kementerian. Dan C. Aspirasi masyarakat desa. Ketiga, RKP desa yang memuat prioritas penggunaan dana desa menjadi pedoman dalam penyusunan APBD desa. Selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat desa berhak untuk berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa dengan cara yang pertama, terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan dana desa. Yang kedua, menyampaikan usulan program dan kegiatan. Yang ketiga, memastikan prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam dokumen RKP desa dan APBD desa. Kemudian yang keempat, mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa. Berikut adalah publikasi dan pelaporan. Dalam rangka publikasi dan pelaporan, yang pertama, kepala desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa. Yang kedua, laporan disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa. Kemudian yang berikut, penyampaian laporan dilakukan paling lama 1 bulan setelah RKP desa ditetapkan. Nah,
Kemudian yang berikut adalah ketentuan lain-lain. Dalam hal terdapat arah kebijakan pemerintah, prioritas penggunaan desa dilaksanakan oleh desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berikut adalah tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. Nah, ini beberapa contoh kegiatan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022. Yang pertama, pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan ekonomi desa tumbuh merata, mencakup A. Pendirian badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. B. Penyertaan modal usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. C. Penguatan permodalan badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. Dan D. Pengembangan usaha badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau produk unggulan kawasan pedesaan antara lain 1. Pengelolaan hutan desa. 2. Pengelolaan hutan adat. 3. Pengelolaan air minum. 4. Pengelolaan pariwisata desa. 5. Pengelolaan ikan, pengasapan, penggaraman, dan perebusan. Yang keenam, pengelolaan wisata hutan mangrove. Kemudian yang ketujuh, pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai. Kemudian yang kedelapan, pelatihan pembenihan ikan. Kemudian yang kesembilan, pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan. Dan terakhir adalah pengelolaan sampah. Nah, selanjutnya, contoh kegiatan untuk penyediaan listrik desa. A. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. B. Pembangkit listrik tenaga biodiesel. C. Pembangkit listrik tenaga matahari. D. Pembangkit listrik tenaga angin. E. Instalasi biogas. F. Jaringan distribusi tenaga listrik bukan dari perusahaan listrik negara. Dan G. Kegiatan lainnya untuk menyediakan atau mewujudkan penyediaan listrik desa sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Berikut adalah contoh kegiatan prioritas penggunaan desa di tahun 2022 untuk pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. A. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau perdesaan. B. Bidang jasa serta usaha industri kecil dan atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau perdesaan. C. Bidang sarana prasarana pemasaran produk unggulan desa dan atau perdesaan. D. Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial. E. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan F. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Nah, selanjutnya, beberapa contoh kegiatan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022 adalah yang pertama, pendataan desa. Yang kedua, pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa. Yang ketiga, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, pengembangan desa wisata. Yang kelima, penguatan ketahanan pangan, nabati dan hewani. Yang keenam,
pencegahan stunting di desa. Yang ketujuh, pengembangan desa inklusif. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan prioritas penggunaan desa tahun 2022 untuk mitigasi bencana alam dan non-alam. Yang pertama, bencana alam. Ini dilakukan dalam rangka pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi A. Pembuatan peta potensi rawan bencana di desa. B. Alat pemadam api ringan di desa. C. P3K untuk bencana. D. Pembangunan jalan evakuasi. E. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi. F. Kegiatan tanggap darurat bencana alam. G. Penyediaan tempat pengungsian. H. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam. I. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam. Dan J. Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang diputuskan dalam musyawarah desa. Kemudian yang kedua adalah bencana non-alam. A. Untuk kegiatan desa aman COVID. B. Bencana non-alam lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa. Nah, saya kira ini prioritas penggunaan desa di tahun 2022 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa dalam rangka menyusun perencanaan dan penganggaran untuk prioritas penggunaan desa di tahun 2022. Semoga video bermanfaat. Terima kasih. Salam berdesa.